Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan sehat selalu tentunya, amin, Allahumma amin. Khususnya para klien yang sering bertemu saya, baik ketemu via telepon, chat maupun ketemu langsung, saya berharap semua masalahnya dapat teratasi atau minimal terkurangi masalahnya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan jalan terbaik untuk kita semua, amin, Allahumma amin. Baiklah, saya sedang berada di sekitar Sagulung sambil istirahat. Saya ingin menjawab dua pertanyaan ya, tapi nanti saya jawab secara terpisah. Yang pertama dari seorang laki-laki, Pak Ustadz, apakah seorang istri wajib tahu duit atau isi ATM suami? Nah, ini kebanyakan mak-mak sekarang lah ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada juga yang bertanya, Pak Mariono, saya heran Pak dengan perasaan saya sendiri. Suami saya ini secara terus terang menyatakan suka dengan wanita lain, bahkan ingin ketemuan. Tapi yang saya heran Pak, saya kok tidak ada cemburu sama sekali Pak. Apakah saya salah atau ada apa dengan perasaan saya? Nah, ini luar biasa nih. Ini semua laki-laki suka nih kalau ketemu perempuan seperti ini. Oke, baiklah, saya jawab ya. Ada wanita punya prinsip, uang suami, uang istri, uang istri, uang istri. Jadi prinsip ini suami tak punya apa-apa, punya kolor saja gitu. Padahal yang cari uang suami. Apakah istri berhak atau kalau ditingkatkan apakah wajib tahu duit suami dan isi ATM suami? Jawaban saya tidak. Tidak berhak, juga tidak wajib. Tetapi begini, kewajiban suami menafkahi istri, bukan menunjukkan atau bukan memberikan semua hartanya kepada istri. Apa itu kewajiban suami? Ya, tentu kan ada yang namanya membina, memimpin, melindungi, menafkahi. Kan 4 itu. Membina tentu nasihat. Ya, namanya suami adalah imam. Kalau istri tidak sholat, suami wajib memberikan nasihat. Istri tak bisa ngapa-ngapain, suamilah yang membimbingnya, menasehatinya, membinanya. Itu kewajiban suami. Kemudian memimpin, ya, mengendalikan bagaimana menjadikan rumah tangga itu baik, relatif stabil. Itu kan suami yang berkewajiban memimpin, mengendalikan. Kemudian kewajiban suami juga melindungi, bagaimana rumah tangga ini agar terasa aman, aman dari kebanjiran, aman dari kepanasan, aman dari rasa takut. Kemudian suami juga wajib menafkahi. Kata wong Jawa, sandang, pangan, papan. Ini kewajiban suami. Sandang, suami wajib memberikan baju, ya, namanya pakaian. Tentu sesuai dengan kemampuan. Pakaiannya yang wajib menutup aurat, bukan mewah, bukan mahalnya. Tetapi juga walaupun sekedar nutup aurat, ya kalau bisa yang agak pantas lah, karena istri adalah perhiasan. Kemudian yang kedua, papan. Papan ini rumah. Ya, rumah tidak harus gedung bertingkat. Yang penting menurut ilmu kesehatan, rumah layak huni. Bisa dari kayu, bisa dari tembok, atau dari apapun.
Yang penting kalau hujan tidak kehujanan, kalau panas tidak kepanasan, tidak terdapat ancaman kiri kanannya. Jadi kewajiban suami adalah menyiapkan rumah untuk istri dan keluarganya tentu. Kemudian pangan. Pangan ini ya makan minum. Ya kalau pagi waktunya makan ada, waktunya minum ada. Intinya makanannya cukup walaupun tidak harus mewah. Itu saja kewajiban suami. Jadi suami tidak ada kewajiban menunjukkan berapa sih gaji yang sebenarnya, berapa sih pendapatan yang sebenarnya, berapa sih sebenarnya isi ATM suami, dan apakah uang itu harus diberikan kepada istri. Tidak ya, cuman manusia modern, istri-istri zaman now, kalau istri tak berhak megang duit, yang nuntut cerai pula dia. Dah salah kaprah. Ini yang harus dipahami oleh para suami. Tetapi batin dalam artian seks, pelayanannya cukup. Yang kedua, sayang, cinta, perhatian. Ini kewajiban suami. Yang ketiga, suami juga wajib memberikan rasa nyaman, rasa aman, rasa tentram kepada istri. Nah, tentram, nyaman, bahagia, sakinah, ini kan tempatnya ada di sini. Lalu, apakah istri dengan tahu isi dompet suami, istri dengan megang ATM suami, kemudian istri merasa tentram, merasa nyaman, atau merasa bahagia, merasa istri itu menghargai dirinya, ya berarti itu bagian dari kebaikan suami. Jadi begini maksud saya, yang penting bagi suami itu bukan memberikan ATM-nya, bukan memberikan gajinya, bukan menunjukkan isi dompet suami, isi ATM suami, bukan itu yang wajib. Yang wajib itu menghargai istri, memberi rasa nyaman istri, wajib membuat rumah tangga ini sakinah, mawaddah, warohmah. Persoalannya adalah istri zaman now akan merasa aman, akan merasa nyaman, akan merasa dihargai, akan merasa lebih berbahagia ketika yang kerja suami tapi duit istri yang megang, yang pontang-panting suami, yang cari duit suami, tetapi nanti duit di ATM dia pula yang harus megang. Jadi suami tidak wajib memberikan uangnya kepada istri semuanya, tapi suami itu hanya wajib memberikan nafkah. Tadi jelas ya, sandang, pangan, papan. Nah, yang batin itu menghargai istri. Lalu kalau suami ini misalnya tidak memberikan uang kepada istri, membuat istri itu galau, tidak nyaman, merasa tidak dihargai dan segala macam, di sini suami wajib turun tangan. Tidak boleh membiarkan istri itu menderita. Tidak boleh suami itu membiarkan istrinya tersiksa gara-gara uang tidak boleh dia dipegang istri, gara-gara ATM tidak dipegang istri, gara-gara gaji suami tidak diberikan kepada istri. Itu suami jangan cuek-cuek saja. Itu suami jangan diam saja, karena prinsip dalam agama wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istrimu dengan cara yang bijak. Bijak itu salah satunya adalah ya bagaimana cara mendinginkan hati istri, membahagiakan hati istri. Kalau istri itu misalnya bahagianya megang ATM suami walaupun tak ada isinya, misalnya tidak seberapa pendapatan suami tapi gajinya diberikan kepada istri, kalau memang istri itu merasa nyaman, merasa tentram, ya berarti itu suami wajib memberikan. Kalau misalnya dirasa nanti berdampaknya tidak baik, ya nasihati saja istri itu. Lalu pertanyaannya,
Pak Mariono, apakah uang ini kalau diberikan kepada istri, ATM dipegang istri, ada juga berdampak tidak baik? Ya ada juga. Suami ini kan pemimpin. Suami ini wajib mengendalikan rumah tangga. Suami wajib berpikir jangka panjang. Kalau pengantin baru harus punya kendaraan, harus punya rumah. Anak nanti besar, akan sekolah, akan kuliah. Bahkan kita suami wajib mendesain bagaimana rumah tangga itu bisa menunaikan ibadah haji. Kalau dengan gaji ATM itu 100% diberikan kepada istri, bisa nggak istri memanage keuangan? Misalnya ngirit atau hemat, belanja yang perlu, yang tidak perlu nanti. Ya mungkin ada baiknya juga ATM itu dipegang istri, atau gaji suami dikendalikan istri. Daripada dipegang suami nanti asik nongkrong di kedai kopi saja, nanti malah duit habis nganggur tak jelas kemana arah. Mungkin istri lebih bagus pegang uang. Tapi kalau semua uang diberikan kepada istri, istri itu pemboros, belanja sesuatu yang tidak diperlukan tapi belanja juga. Piring sudah ada, masih tambah piring lagi, tambah lagi, perabotan. Sehingga banyak di rumah kita itu perabotan berserak di sana kemari, dipakai juga tidak. Pergi ke taklim, bukannya taklim tapi beli karpet lagi, kredit ini, kredit itu, belanja ini, belanja itu, dipakai juga tidak. Baju sampai banyak di rumah itu, dipakai juga tidak. Sendal, tas, sepatu banyak di rumah itu, dipakai juga tidak. Istri tidak bisa berpikir bagaimana rumah tangga ini punya rumah yang permanen, punya rumah sendiri, tidak ngontrak. Anak mau kuliah, bahkan kita mau membuat sesuatu yang lebih baik lagi ke depan, apa naik haji atau tambah ruh, istri nggak kepikir. Karena yang dipikiran istri, suami kerja, duit di saya. Kalau kira-kira dengan ATM diberikan kepada istri, tetapi rumah tangga akan berantakan karena istri tidak bisa mengelola uang. Nah yang seperti ini malah suami hukumnya haram memberikan ATM itu kepada istri atau memberikan semua gaji kepada istri. Karena suami wajib mengendalikan rumah tangga ini. Mengendalikan rumah tangga ini salah satunya adalah mengendalikan keuangan. Kalau kira-kira uang itu diberikan kepada istri, justru akan lebih baik. Sebab kalau di tangan suami malah nanti keuangan tidak hemat, peganglah uang itu di istri. Kalau dengan uang diberikan kepada istri, istri akan lebih tenang, lebih nyaman ngurus anak, lebih percaya kepada suami, muka istri selalu senyum, rumah tangga akan sakinah. Maka uang atau isi dompet itu atau ATM itu berikanlah kepada istri. Daripada uang misalnya nanti atau dompet atau ATM itu dipegang suami, istri tidak nyaman, istri tidak tentram, nanti jatuh sakit, ujungnya siapa yang ngurus anak kita? Tidak nyaman di rumah, mukanya masam, cepat tua, dan anak tidak terurus karena istri tidak percaya dengan suami. Kalaulah seperti itu, berikanlah uang atau dompet atau ATM itu kepada istri, ya, atau suami nasihati dia. Bisa dipahami ya. Yang terakhir nasihat saya, sebenarnya kan lebih tepatnya, walaupun suami yang bekerja, walaupun istri yang bekerja, uang itu kan milik bersama dalam suami istri. Kan begitu menurut undang-undang. Artinya, meskipun suami yang bekerja, ya, maka janganlah juga pelit-pelit di rumah tangga itu, apalagi itu batas kewajiban. Makan, minum, sandang, pangan, biaya anak sekolah, semua kan kewajiban suami. Tetapi saya minta juga kepada istri, kalaulah suamimu satu sudah mencukupi semuanya, ya, yang wajib-wajib, bukan yang mewah-mewah, makan minum 1 bulan normal,
rumah sudah ada walaupun ngontrak, mungkin baru pengantin baru, anak sekolahnya dibayarkan, listrik sudah aman, air sudah aman, semua sudah aman, hutang dibayari. Nggak usah pula menuntut suami itu agar memberikan uangnya kepada istri, atau ATM dipegang istri, atau semua gajinya di tangan istri. Untuk wanita ketahui, uang istri itu uang yang telah diberikan kepada istri. Selama uang itu belum diberikan kepada istri, tetap itu uang suami. Karena begini, untuk istri pahami ya, suami ini kan wajib mengayomi, membina, menafkahi 4 kelompok wanita. Istri, ibunya, saudara perempuan, dan anak perempuan. Disinilah yang menjadikan konfirmasi, menjadikan menjadikan alasan bahwa kewajiban suami bukan hanya istri, tetapi ada ibunya, ada saudara perempuan, ada anak perempuan. Jadi uang suami bukan uang istri, tetapi uang suami ada hak istri, karena ada hak lain selain istri. Jelas ya? Nah, jadi kepada yang bertanya kepada saya, kewajiban kita memberikan nafkah lahir batin, bukan memberikan semua gaji, dan juga bukan juga memberikan ATM-nya. Tetapi yang pasti kita wajib membahagiakan keluarga, anak, istri dengan cara yang halal, dengan cara yang syar'i. Kalau dengan adanya uang ATM diberikan kepada istri, itu istrimu akan lebih bahagia, lebih nyaman, berikan saja. Dengan catatan 2. Yang pertama, dengan uang atau gaji atau ATM ditunjukkan atau diberikan kepada istri, rumah tangga akan lebih baik. Itu satu. Yang kedua, istri akan membelanjakan sesuatu, uang itu dengan cara yang benar dan menjadikan dirinya lebih baik. Dirinya, istri ya. Artinya belanja sesuai kebutuhan, tidak boros, yang penting-penting saja, mampu mengatur keuangan, dan istri tidak sombong. Sebab banyak fakta di mana-mana, dengan istri megang uang atau ATM atau semua gaji diberikan kepada istri, isi belanja sesuatu, pamer kepada kawannya, pamer kepada yang lain, ya, mengakibatkan istri juga berdosa, selpong sana, sombong sini, isi berdosa, suami juga berdosa. Jadi catatannya adalah, kalau itu rumah tangga akan lebih baik dan menjadikan rumah tangga akan lebih baik, boleh uang itu diberikan kepada istri. Tapi kalau kira-kira malah akan mengakibatkan rumah tangga lebih bermasalah karena istri tidak mampu mengatur keuangan dan akan menjadikan dirinya muzorot, sombong dan segala macam, maka suami sebagai kepala rumah tangga harus tegas bahwa saya adalah kepala rumah tangga, saya adalah suamimu, dirimu harus saya kendalikan, dirimu harus saya atur agar rumah tangga ini berjalan dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti klien ini yang belum jelas bisa bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.